berserak juga banyak kayak gini ya. Pecanten Blitar ini juga banyak area di sini. Artinya memang semacam diduga wadah air atau ada semacam para peziarah dari bawah ke atas ini di puncak Gunung Wulirang. Nah, itu kita sudah menemukan apa itu kakek? Seperti kata ini ya? Iya, ini kata. Jadi kata sendiri memang sebuah harapan akan datangnya hujan atau air ya, yang mana memang masa Majapahit salah satu. Ya, kita sudah di pucuk dari Gunung Wulirang. Ini sudah banyak sekali batu-batu andesit yang berupa anak tangga. Ini bukti dari peninggalan peradaban leluhur kita yang ada di Wulirang ini sudah mulai nampak ya. Nah, ini seperti apa Mas Eka sebenarnya? Jadi di sini memang tertutup semak belukar, jadi sangat miris ya, sangat miris sekali. Ini sebenarnya ada sebuah struktur kuno. Bahkan ini ada 3 tingkatan ya, ada tingkatan. Ini struktur pertama, kemudian struktur kedua, struktur ketiga, dan struktur yang paling suci di situ. Nah, ini masih kemudian diduga ada hubungannya dengan filosofi bahwasanya area suci sebagaimana candi gitu ya. Ini merupakan kaki candi atau burloka ya, area terbawah. Kemudian area tengah itu adalah Buarloka, diduga di sini ada semacam kompleks asrama pertapaan. Kemudian yang area teratas itu adalah area tersuci yang dinamakan dengan Suarloka. Nah, di area tersuci itulah kemudian ada semacam kemudian persajian pemujaan kan gitu. Ada seorang maharsi atau mahapertapa yang kemudian menyambut para peziarah maupun para pertapa lainnya gitu ya, yang ada di atas sana. Memang lokasi-lokasi seperti ini pada masa kerajaan Majapahit itu diduga memang dibina oleh semacam seorang maharsi atau mahapertapa atau mahayogi ya, yang ada di area puncak, ada di area puncak. Jadi kemudian ini merupakan tahapan-tahapan sebagaimana kemudian filosofinya dalam hidup ini ya, dalam hidup ini juga tidak serta-merta langsung kemudian sukses atau berjaya. Ada tahapan-tahapan yang secara alami gitu dilalui untuk menuju puncak. Kalau kemudian dari bawah langsung ke menuju puncak, ini namanya terbang. Nah, itu biasanya cenderung cepat kemudian runtuh. Sebagaimana Rakuti gitu ya, dari Dharmaputra langsung ingin menjadi seorang raja. Dan karena memang tidak ada kapasitas sebagai seorang raja, hanya beberapa bulan kemudian bisa ditaklukkan dan dimusnahkan oleh Mahapati Gajah Mada dan teman-temannya, termasuk para bangsawan Majapahit lainnya. Ini sesuatu yang bisa diambil pelajaran ya darinya. Semoga kemudian aktivitas kita dalam menyelusuri dan mengeksplorasi jejak-jejak leluhur Majapahit ini ya, senantiasa bermanfaat gitu ya. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini banyak batu-batu cantik. Termasuk Pecanten Blitar juga berserak juga banyak kayak gini ya. Pecanten Blitar ini juga banyak area di sini. Artinya memang semacam diduga wadah air atau ada semacam para peziarah dari bawah ke atas ini membawa guci-guci air yang dinamakan dengan Tirta Yatra, yaitu perjalanan suci membawa air Tirta Yatra. Mari kita telusuri. Ya, jadi tingkatan dari batu-batu andesit yang ada di sini. Ini ada 3 tingkatan yang menurut Kang Eka dari Majapahit Study Club tadi. Jadi memang benar-benar leluhur kita sudah punya karya, punya peninggalan ya yang sangat luar biasa sekali bagi kami. Kenapa di zaman yang serba keterbatasan, belum ada teknologi yang seperti sekarang, tapi beliau sudah bisa membuat hasil karya yang maha dahsyat di puncak Gunung Wulirang. Nah, itu kita sudah menemukan apa itu kakek? Seperti kata ini ya? Iya, ini kata. Jadi kata sendiri memang sebuah harapan akan datangnya hujan atau air ya, yang mana memang masa Majapahit salah satu penghasilan utama adalah beras. Karena Majapahit itu juga
pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu ya. Sehingga kemudian keberadaan kata-kata ini sebagai simbol kemudian datangnya hujan yang melimpah gitu ya, yang tidak putus-putus. Ini merupakan salah satu sumber bagaimana agar padi-padi di era ini itu terus tumbuh. Jadi pada masa Majapahit, padi itu umurnya panjang dan ada dua jenis. Padi yang ditanam di sawah dan padi yang ditanam di gunung-gunung tanpa air yang bengnang, yang dinamakan dengan padi gogo. Nah, padi gogo ini ditanam di perbukitan. Jadi pada masa Majapahit memang area padi, hamparan padi sekitar kota Trowulan ya, padi air, padi irigasi, ada juga di gunung-gunung, di lereng-lereng Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara, dan Penanggungan ini ada padi gogo yang ditanam di perbukitan. Maka dari kejauhan ketika hampir musim panen, bukit-bukit ini berwarna kuning merona, seperti bukit-bukit keemasan. Nah, ini salah satu kemudian pemandangan yang disaksikan para peziarah, para pelancong dari Tiongkok, dari Timur Tengah, dari India, dari Persia, dari Asia Tenggara itu melihat bahwa sana kota Trowulan yang sangat indah ini dikelilingi hamparan padi yang menguning seperti surga, termasuk bukit-bukitnya penuh dengan padi gogo yang siap untuk dipanen. Semoga ya hal-hal seperti ini masih tetap lestari dan terawat ya. Hal-hal seperti ini termasuk ini memang ada kita masuk ke pertapaan Prabu Brawijaya. Nah, di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini banyak struktur-struktur ya. Ini di area tersuci ini ya. Banyak struktur-struktur terserak, termasuk memang di sini memang diduga memang ada semacam asrama, termasuk kebutuhan air di sini ada jejak-jejak gentong atau tempat wadah tembikar ya untuk menampung air-air di sini ya. Karena memang secara umum ada memang istilah tirta yatra, yaitu pejalan suci membawa air. Nah ini diduga memang masuk ke sini. Banyak sekali memang pecahan tembikar di sini. Nah, ini area yang tersuci yang saat ini itu diberikan cerita tutur masyarakat itu diberi nama pertapaan Eyang Prabu Brawijaya. Ya, ini yang merupakan raja-raja Majapahit. Jadi rahayu, 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 rahayu. Kita juga penasaran sebenarnya seperti apa ya dalamnya pertapaan Brawijaya. Cuma ini ada pintunya yang kemudian bisa dibuka dan bisa ditutup ini kelihatannya. Untuk penerangan ya, coba kita membuka tirai penutup pertapaan Prabu Brawijaya agar kemudian teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak ada waktu untuk mengeksplorasi atau kesempatan berziarah ke sini itu bisa mengetahui dalamnya seperti apa. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Eyang Prabu Brawijaya. Ini Mbah. Jadi putunipun sowan untuk menapak tilasi ya sejarah perjuangan raja-raja Majapahit, para raja Brawijaya, Prabu Brawijaya ini ya, di lokasi yang cukup jauh dari perkampungan, tepatnya memang di lereng Gunung Welirang ya, lereng utara Gunung Welirang. Nah, kondisi pertapaannya seperti ini. Jadi memang kurang terawat dan kita juga sampai saat ini dari Balai Pelestari Cagar Budaya memang belum ada semacam papan perlindungan undang-undang cagar budaya, termasuk ekskavasi secara komprehensif ya dan perawatan, termasuk penunjukan juru jubel atau juru peliharanya gitu ya, sehingga bisa kemudian merawat ini. Kemungkinan salah satu kendalanya adalah akses ya, akses, tapi ternyata ada alternatif jalan yang kendaraan bermotor bisa atau kendaraan trail bisa melalui memang air terjun Gerenjengan atau wisata air panas. Dan ini kemudian kedepannya sangat bisa sekali dan sangat recommended untuk dikembangkan maupun dilestarikan serta dilindungi ya, serta dirawat karena memang ada akses jalan dari gerbang masuk wisata air panas Padusan. Nah ini semoga tetap lestari, jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, coba kita masuk ya. Assalamualaikum, rahayu. Ya, jadi lokasinya ini sangat gelap ya karena ini sudah dikasih penutup atap atau payon atau seperti pendopo ya, tapi sangat sederhana sekali, terbuat dari terpal dan juga banner ya, karena ini sifatnya sementara dan untuk melindungi dari peninggalan-peninggalan atau cagar budaya yang diduga cagar budaya ya, karena batu-batu andesitnya ini sangat besar sekali dan ini dikasih kain warna putih. Ini menandakan tempat yang suci atau tempat sakral ya, seperti ini. Dan aromanya di sini sudah sangat menyengat ya.
dan itu ada bekas-bekas dari orang ritual atau semedi ataupun sesembahan untuk mendoakan arwah atau leluhur kita yang ada di sini. Jadi biar istilahnya kita sebagai generasi muda bisa nguri-nguri budaya, nguri-nguri sejarah, dan juga ikut handar beni ya, memberikan sumbangsih entah berupa apapun ya, baik materi, tenaga maupun hanya sekedar doa. Semoga terkabul, semoga leluhur kita diberikan tempat yang indah dan suci, yang berkah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita keluar dulu ya, melihat jagar-jagar budaya. Ya, jadi banyak sekali ya batu-batu andesit yang bersebaran di sini, dan ini tepatnya di puncak. Kita lihat banyak pohon-pohon cemara yang ada di sini, dan tinggi-tinggi sekali, lurus seperti ini ya. Ya, jadi ini sudah hampir pucuk ya, itu sudah puncak. Kita lihat itu kalau kita melihat ke bawah jadi betiting ya. Ya, itu yang di sana tadi ada arca katak ya. Arca katak itu merupakan ciri khas dari hewan yang juga dianggap punya makna, punya fungsi dan juga kegunaan ya pada masa era kerajaan Majapahit dulu ya. Oke, sementara kita akhiri dulu ya ekspedisi kita kali ini di puncak Gunung Welirang, di kesempatan kita untuk nguri-nguri peninggalan sejarah cagar budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto. Oke, jangan lupa support kami dengan like, komen, dan share, dan juga masukan saran. Silakan tinggalkan di komentar ya, agar channel ini bagaimana bisa lebih baik lagi ke depan, berkembang, dan juga berguna, bermanfaat ya untuk saya sendiri khususnya, dan generasi muda dan pemirsa dimanapun dimana Anda berada ya. Semoga bisa terhibur, dan ini adalah sekedar konten berbagi cerita, berbagi pengalaman di Gunung Welirang, Jawa Timur. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.